Ini namanya terowongan. Ada mobil di atas tak? Trauma. Assalamualaikum cikali agak karibat tak mana, semoga kabar baik dan perjalanan jalan-jalan kita kali ini masih menuju Tanjung Bira dan kita sudah memasuki jalur tol. Nah, ini saya langsung teringat terkait hal kenapa sejenis mobil Pajero harus lebih berhati-hati ketika di jalan tol. Ada apa itu? Yuk kita jelaskan. Nah, kebetulan sekali saya tidak naik Pajero kali ini. Dulu itu like, comment, and subscribe. Yuk cikali-cikali semuanya, jadi perjalanan kita menuju Tanjung Bira kali ini sudah nyampe di perbatasan Maros Makassar dan kondisinya masih hujan ya. Ini udah jalan maghrib. Dan di depan ini kita siap-siap memasuki Simpang 5 Bandara, Simpang 5 Mandai, dimana kalau kita ambil kiri itu bisa ke arah bandara dan bisa juga langsung nanti ke Sudiang dan ke tol. Kemudian kalau kita lewat terowongan, lewat underpass, maka ini akan langsung nanti ke Sudiang juga dan bisa ngambil putaran ke arah tol. Ya, kita mau lewat terowongan. Ayo. Sini. Torerido. Ada mobil di atas buni-buni. Sleeper bus. Mobilnya buat bobo-bobo. Ini namanya terowongan. Ada mobil di atas tak? Trauma. Dan di perjalanan kali ini kami memilih lewat underpass, lewat terowongan yang tentunya ini adalah jalur ke kota juga, namun via Sudiang. Dan kali ini kami bukan mau ambil jalur Sudiang ya, tapi di depan di ujung daripada persimpangan ini nanti ada putaran sehingga kami bisa ngambil kanan dan kembali mengarah ke jalan tol. Ini sebenarnya salah satu trik yang biasa kami lakukan, karena biasanya kalau kami lewat bundaran yang di Simpang 5 itu sering kena macet di arah yang sebelah kiri tadi, dan di situ posisinya menanjak. Nah, untuk cikali-cikali yang tidak terlalu terbiasa dalam kondisi menanjak dan harus pelan-pelan, sesekali ngerem, sesekali ganti perseneling ya, kecuali kalau metik enggak ya. Biasanya lebih aman kita ngambil jalur underpass, walaupun di depan sini di putaran ini terkadang ada macet-macetnya juga, tapi biasanya tidak terlalu lama kalau di sini ya. Nah, setelah memutar di sini, kita akan melaju kembali ke ini arah Parepare ya. Cuman kita akan melaju ke depan sekitar 300 meter sebelum akhirnya nanti akan ketemu dengan lampu merah. Nah, di lampu merah ini ada persimpangan ke kiri itu ke jalan tol, lurus itu ke arah Parepare, Maros Pare, dan ke kanan itu putar ke arah bandara. Nah, di malam ini kami ambil ke kiri ya sebelum lampu merah, ini masuk ke Jalan Tol Insinyur Sutami. Dan satu hal yang wajib diingat sebelum memasuki jalan tol yaitu periksa kartu tolnya.
ada isi nggak, karena kalau nggak ada ya kasihan nanti. Dan kami tadi mengisi di minimarket sebelum Mandai. Kalau di sini pun sebenarnya sebelum memasuki gerbang di jalan tol ini ada tempat ngisi saldo juga. Apa sih namanya? Ya, jadi bisa ngisi di situ dan akan melanjutkan perjalanan. Dan cikali-cikali semuanya, perjalanan kita ini masih dalam kondisi hujan ya. Ini sudah memasuki gerbang tol pertama dan di sini saldo kita akan terpotong 10.000. Berapa itu diambil? 10.000 itu di atas. 10.000. 10.000. Nah, lah si Dita. Masih wala lagi. Dalam kondisi hujan seperti ini, terutama di jalan tol, ada satu hal yang wajib kita ingat. Ini berdasarkan artikel yang pernah saya baca ya. Jadi sangat berhati-hati, terutama untuk kendaraan jenis SUV atau Sport Utility Vehicle. Maaf kalau salah, tidak terbiasa ini lidahnya. Jadi SUV ini adalah jenis kendaraan atau jenis kendaraan penumpang yang dibangun di atas rangka truk. Sebenarnya bahasa Indonesianya mudah sih, namanya mobil Jeep. Jenis Jeep ya. Kenapa? Karena mobil ini dengan bodi yang tinggi, sedangkan dalam kondisi kecepatan yang tinggi pula, maka peluang lebih banyak udara di bagian bawah. Nah, pada saat kondisi kecepatan tinggi kemudian ketemu genangan, maka akan berpotensi ban atau gerigi ban yang tadinya nempel di aspal akan melayang karena adanya genangan air, sehingga terjadilah apa yang dinamakan aquaplaning, di mana pada saat itu ban tidak bisa mencengkram di aspal sehingga akan oleng dan bisa mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, saya entah kenapa malam ini saya tiba-tiba teringat hal itu, dan ini ya lagi-lagi potensinya bisa untuk kendaraan-kendaraan tinggi ya. Alhamdulillahnya malam ini saya tidak pakai mobil besar. Selanjutnya kita akan masuk di gerbang tol yang kedua. Seperti juga tadi di gerbang tol yang pertama, kali ini saldo kita akan terpotong 10.000. Jadi untuk masuk kota Makassar, itu teman-teman dari daerah itu harus ada saldo 20.000. Jadi kalau bolak-balik dari kota nanti mau ke arah daerah juga dan masih lewat tol, berarti harus ada saldo e-tolnya itu 40.000 minimal. Di bawah itu akan menimbulkan persoalan. Ya, sekali-kali semuanya, ini masih hujan dan di depan ini sudah kita memasuki jembatan Sungai Talok ya. Ini satu-satunya sungai yang dilintasi jalan tol di Makassar ini. Dan selepas jembatan ini ada persimpangan. Kalau kita ke kiri tadi itu lanjut ke jalan Petarani atau ke jalan tol layang. Dan saya kali ini mengambil arah kanan karena kami akan mengarah ke jalan Nusantara, mengarah ke arah pelabuhan, dan nantinya akan mengambil jalur pintas menuju Kabupaten Takalar. Nah, jalur yang kami tempuh nanti ini adalah jalur alternatif, di mana kita tidak melewati potensi macet di jembatan Kebar di Kabupaten Goa. Kita akan
Oh, mau melewati jalur alternatif. Nah, kayaknya nanti secara detailnya akan disampaikan di video selanjutnya. Ya pelabuhan Jawa anu. Pelabuhan besar Makassar. Pelabuhan. Selepas jalan tol, ya begitu kita keluar jalan tol, maka kita akan ketemu Jalan Nusantara. Saat ini kami sudah menyusuri Jalan Nusantara, di mana Jalan Nusantara ini adalah surganya hiburan di Makassar, kata orang. Dan tadi itu sebelah kanan itu adalah Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar, pelabuhan laut ya. Itu lu foto. Dan ini kita mengarah ke Jalan Ramayani, selanjutnya mengikuti apa kata Google Maps. Hehe. Nah, ke di mana sih antre? Jalan Tripurani. Cido. Nah, ini bisa. Mana datang yang menonton televisi? Yo, kan ini ada kulak baik. Nah, aku sih kami nyamper bawah. Ada wali kota. Kantor wali kota. Aku kan nonton. Kapolo dua ya antena. Apa baru guna biasa. Sadam. Belok kanan ke Jalan Gajah Lido. Dapat letung itu. Kira tadi masuk latihan mereka. Si sana sih, dia iya, enggak dari itu. Sadam. Jalan Malino na yan. Terus sejauh 1,5 kilometer. Dua minggu. Belok kanan menuju Jalan Arif Rate, lalu belok sedikit ke kiri menuju Jalan Arif Rate. Belok sedikit ke kiri menuju Jalan Arif Rate. Belok kanan belok kiri. Mana tadi ping-ping deh? Asau dah. Setelah 400 meter, belok kanan ke Jalan Haji Bau. Asau dah. Yup, cikali-cikali semuanya, tak terasa kita sudah Jalan Haji Bau, di mana jadi di Jalan Haji Bau ini ada kediamannya mantan Wakil Presiden Bapak Habibie Yusuf Kalla. Ya, kita akan melintas nanti di depannya. Sayangnya tidak sempat ditunjukkan ya. Ya, cikali-cikali semuanya, teriring doa. Sehat ki selalu, bahagia ki selalu. Semoga apa yang dicita-citakan dapat terwujud. Semoga apa yang dimimpikan Allah wujudkan dengan segala caranya. Yang sedang sakit semoga Allah sembuhkan. Yang sedang sempit semoga segera dilapangkan. Yang belum ketemu jodoh ya segera dipertemukan dengan jodoh terbaiknya ya. Terima kasih cikali-cikali semua sudah membersamai hingga hari ini. Kita bersua kembali di video selanjutnya. Kita akan lihat bagaimana jalan pintas menuju Takalar dari Makassar tanpa harus lewat macet-macet. Hehe.